Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman Izzati dengan NIM 18222 Saya dari Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Di sini saya ingin mereview sebuah video yang berjudul tentang The Brachistochrone Problem, di mana video tersebut itu sudah menjelaskan lengkap dari definisi, solusi hingga permasalahannya. Nah, maka dari itu kenapa saya memilih video yang tertampil di layar, karena penjelasannya begitu singkat tapi detail gitu teman-teman. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin belajar mengenai lebih tentang pelajaran The Brachistochrone, maka teman-teman bisa mengecek langsung video tersebut di kanal YouTube, lalu buka atau ketik tulisan The Brachistochrone Problem, lalu pilih video yang seperti di atas. Itu sangat lengkap karena sangat singkat gitu teman-teman. Jadi pertama di video tersebut menjelaskan bagaimana definisi The Brachistochrone. Nah, Brachistochrone sendiri di video tersebut dijelaskan sebagai kurva yang ditempuh dengan waktu tercepat dari sebuah partikel di suatu titik ke titik lainnya. Jadi Brachistochrone itu merupakan sebuah kurva di mana dia tuh ditempuh dengan cepat gitu teman-teman oleh sebuah partikel. Makanya itu pembahasan tentang Brachistochrone itu tidak jauh-jauh dengan kurva, dan di video tersebut itu sudah dijelaskan juga bagaimana permasalahan Brachistochrone yang melibatkan pencarian kurva gitu teman-teman. Terus gimana melibatkan suatu pencarian kurva tersebut sangat-sangat meminimalkan waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk bergerak di antara dua titik gitu. Lalu di video tersebut juga membahas atau menjelaskan konsep-konsep kurva tersebut dalam waktu terkecil dan kaitannya dengan medan gravitasi. Lengkap banget ya teman-teman, sampai ada medan gravitasinya juga dijelaskan di video tersebut. Lalu selain menjelaskan juga memperkenalkan konsep kalkulus. Jadi ada bahasa kalkulus juga di sini, kalkulus variasi, untuk meminimalkan waktu tersebut, waktu dari kurva yang ditempuh, dan membahas kekekalan energi dalam soalnya. Jadi kayak ada contoh soalnya juga, benar-benar lengkap, videonya lengkap, ada soal dan ada definisi, penjelasan, bahkan ada contoh masalah Brachistochrone juga gitu teman-teman. Terus dan persamaan yang berkaitan dengan Brachistochrone itu juga berkaitan dengan kecepatan dan energi potensial yang sudah diturunkan, dan itu dibahas juga di video bagaimana menyatakan kecepatan dalam variabelnya. Itu benar-benar udah lengkap banget di videonya teman-teman. Terus juga menguraikan proses pencarian kurva optimal dengan menyiapkan integral aksi dan menerapkan persamaan Euler-Lagrange. Nah, itu Euler-Lagrange itu juga ada bahasa matematisnya juga ya teman-teman di video tersebut. Nah, menerapkan persamaan Euler-Lagrange ini untuk meminimalkan waktu yang ditempuh dari kurva tadi. Terus video tersebut juga membahas tentang proses penurunan persamaan kurva dari Brachistochrone. Jadi selain membahas tentang penjelasan kurva-kurva dan persamaan-persamaan Euler-Lagrange, terus itu juga ada dibahas tentang penurunan dari persamaan kurva Brachistochrone-nya gitu teman-teman. Terus juga bahkan menjelaskan tentang memanipulasi persamaan tersebut dan mengintegrasikannya di kedua ruas untuk menyelesaikan X ke dalam bentuk Y gitu teman-teman. Terus dari solusi-solusinya itu X ke dalam bentuknya itu diperoleh secara parametrik gitu. Sebagai X itu sama dengan theta sin, dan Y-nya itu sama dengan cos atau simbol theta itu. Dan theta itu
kebalikan dari sinus dari akar kuadrat dari CY-nya gitu teman-teman. Jadi dijelaskan banyak banget di video tersebut, walaupun singkat tapi lumayan lengkap kalau menurut saya ya. Terus juga menyebutkan bagaimana solusi mewakili kurva sikloid tadi, dan menyarankan untuk memplotnya di Desmos untuk visualisasinya seperti itu. Untuk solusi yang valid untuk Y-nya tadi itu berarti Y-nya itu kurang dari 1/C begitu. Jadi dijelaskan juga di situ nilai Y-nya tadi, karena Y-nya tadi kan dijelaskan kalau Y-nya itu selalu positif dan dalam bentuk konteks permasalahan gitu. Jadi mereka di video itu singkatnya menyebutkan bahwa parameterisasi alternatif yang melibatkan pi dan mengisyaratkan untuk mengeksplorasinya di next video gitu guys. Jadi video udah cukup lengkap menurut saya, walaupun masih ada beberapa kurangnya juga. Masih cocok buat pemula-pemula yang masih baru kenal dengan the brachistochrone. Jadi bisa langsung cek videonya dan tonton bagaimana cara memecahkan